Kalau sampai kemudian Allah mendatangkan berbagai bencana, dan yang saat sekarang ini adalah COVID-19, tentu saja peringatan bagi kita yang menyatakan beriman tetapi masih melupakan petunjuk, ya, melupakan pesannya Allah ini tadi. Mungkin saja juga bisa dikatakan sebagai satu peringatan yang keras, yang lebih-lebih lagi sudah mati itu ya bisa juga sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan. Kalau di dalam surat ketiga ayat 105 tadi kan siksaan yang besar itu seperti apa? Itu kan tempo hari sudah kami sampaikan surat 6 ayat 44 itu. Ketika mereka melupakan peringatan yang kami berikan, kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Nah sekarang ini baru satu pintu, COVID-19 itu pintu satu pintu. Nah, ketika nanti melupakan akan bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Ketika mereka bergembira dengan yang kami berikan, kami seksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka jadi celaka. Kami seksa, ayatnya mengatakan kami seksa. Surat 6 ayat 44. Nanti bisa dilihat. Kemudian tempoh hari juga sudah kami sampaikan surat 6 ayat 65 itu bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan atas kamu itu seksaan dari atas kamu, dari bawah kakimu dan menjadikanmu bergulung-gulungan adu kekuatan. Nah, fakta di lapangannya kan yang kejadian seperti itu kan banyak sekali. Saudara sekalian, ketika ayat di atas tadi dilaksanakan dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa semua manusia akan memiliki vibrasi yang sangat tinggi, dan tentang virus pun juga tidak akan jadi masalah gitu loh. Tapi fakta membuktikan bahwa kita itu hampir tidak pernah kompak sesuai dengan maksud ayat tersebut. Malah nanti dikasih dalil lain yang wah nanti Islam itu kan pecah jadi sekilo. Selama itu dilaksanakan terus tidak mungkin akan pecah selamanya. Sampai kapanpun tidak akan pecah asal 3 ayat itu dilaksanakan dengan baik. Nah, kan berarti tidak kompak kalau itu ada dalil lain yang mengatakan wah Islam akan pecah ini. Ini tadi ayatnya wanti-wantinya Allah seperti itu kok. Saudaraku sekalian, marilah kita bersama-sama melihat fakta yang ada di sekitar kita untuk bisa meningkatkan vibrasi pada diri kita masing-masing. Sebagaimana yang diterangkan sebelumnya bahwa untuk bisa meningkatkan vibrasi dalam diri kita, hendaklah kita senantiasa berpikiran positif, kompak dan tidak saling menuduh. Rasa kebencian dihindari, marah-marah dihindari. Maka hati akan menjadi tenang, santai, nyaman, dan bahagia. Nah, juga pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa ketika orang itu merasa tenang, santai, nyaman, damai, dan berbahagia, kemudian bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kita dikenalkan bahwa otak kita itu adalah sebagai hardware, softwarenya itu ada di kolbu. Maka berdasarkan penelitian para ahli, ketika orang bisa seperti itu, otak itu akan mengeluarkan yang namanya beta endorfin atau ada yang mengatakan beta endomorfin. Itu ada morfin alami yang diproduksi oleh otak kita, akan menjadikan kita tenang, ya, kita santai, kita bisa relaksasi secara dalam, damai, dan kita berbahagia. Nah, maka hormon itu juga dikenal dengan hormon kebahagiaan. Nah, karena itu hormon kebahagiaan yang akan menjadikan orang itu senantiasa bahagia, segar, fresh gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu ya, peristiwa dengan hati yang jernih, maka berita, informasi, apapun tidak akan menggoyahkan kita. Hati tenang. Kalau kita goyah, hatinya nggak tenang, pikirannya kacau balau. Ya, nah sebaliknya ya, ketika seseorang suka marah-marah, kemudian panik terus-menerus, ketakutan yang berkelebihan, berpikiran negatif, terus kemudian perangannya tidak baik tadi, jarang tersenyum.
itu akan memudahkan untuk menurunkan daya tahan tubuh, ngedrop, dan vibrasinya juga menurun. Maka berdasarkan penelitian para ahli bahwa otak kita akan mengeluarkan hormon, tetapi hormon itu beracun, yang para ahli menyebutnya sebagai noradrenalin. Ya. Kedua hormon tadi itu sangat berlawanan. Kalau beta endorfin itu cuma membahagiakan dan menenangkan, noradrenalin itu juga membahayakan. Berdasarkan penelitian, noradrenalin mengandung racun. Dia nomor 2 setelah bisa ular loh, coy. Kan luar biasa, berbahaya gitu. Itu kadang-kadang tidak kita sadar. Nah, akibat selanjutnya tentu saja kita akan mudah lemah, mudah diserang penyakit, prinsipnya juga lemah, tidak berdaya, mudah dipengaruhi, yang semuanya itu akan merugikan diri kita sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kelihatan sehat, tetapi karena adanya tekanan-tekanan dari dalam, tiba-tiba pingsan, kemudian tensinya langsung naik, kemudian mesti efek yang kena pertama kali adalah tubuh fisiknya. Tiba-tiba ada istilah tubuhnya itu mati separuh, ya. Terus kemudian ada pusing separuh. Dia pernah migrain itu ya. Kepala kita aja nggak kompak, suruh pusing semua nggak mau. Udah kamu pusing separuh aja, separuh nggak mau. Seolah-olah gitu. Pusing separuh. Yang lumpuh juga sebelah, kiri atau kanan, terserah. Padahal harusnya kan antara tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri itu kan kompak sekali. Jadi nggak percaya kita berjalan ya. Pada saat kaki kanan melangkah ke depan, itu tangan kanan tidak mau bersaing. Mesti tangan kanan mesti ke belakang. Kelihatan serasi. Kalau misalnya dia bersaing, coba bayangkan seperti apa. Kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan nggak mau kalah, ke depan juga. Kan dilihat juga nggak nyaman. Tidak serasi, tidak kompak. Nah, saudara sekalian, berdasarkan informasi yang kami terima, selama ribuan tahun ya, frekuensi planet bumi itu hanya 7,6 Hz. Tetapi belakangan ini dikabarkan bahwa bumi ini sekarang bervibrasi cukup tinggi dan semakin tinggi. Nah, ketika vibrasi di bumi kita itu tinggi, maka virus di dalam bebas itu tidak bisa hidup. Nah, informasi terakhir rata-rata getaran frekuensi bumi adalah 27,4 Hz. Sedangkan tadi virus kan hanya 5,5 sampai 14,5. Sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Tinggal kita berusaha untuk meningkatkan vibrasi dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan menyesuaikan program yang ditetapkan oleh Allah. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa vibrasi di sekitar kita, frekuensi getarannya tadi turun itu misalnya ada di rumah-rumah sakit. Loh, kenapa begitulah? Di sana banyak orang sakit, isinya kan juga orang tegang semua. Vibrasinya turun. Kemudian di di mal-mal itu isinya juga macam-macam itu. Terus kemudian jaringan sutet yang tegangan listrik tinggi itu di penjara, kalau sekarang istilahnya lapas ya. Ya di sana isinya kan orang-orang kan otomatis vibrasinya menurun. Berdasarkan informasi yang kami terima itu vibrasinya ya, di bawah level 20 Hz. Nah, kalau di bawah 20 sedangkan virus tadi sampai 14,5 kan berarti kan mendekati. Ketika masuk itu nanti juga akan mempengaruhi juga. Nah, saudara sekalian, jika kita memahami informasi yang seperti itu, jelas bahwa ketika orang tidak berusaha untuk menaikkan vibrasinya pada diri sendiri, nanti akan banyak menghadapi masalah dalam perjalanan hidupnya. Bukan yang berkaitan dengan virus saja, berkaitan dengan yang lain juga banyak masalah, gitu loh.
Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita berusaha untuk meningkatkan vibrasi dalam tubuh kita dengan cara menenangkan hati kita. Kita jangan sampai ada kecemasan yang berkepanjangan, jangan ada takut yang berkelebihan, jangan ada rasa panik, juga jangan ikut-ikutan pada kebanyakan orang. Nah, kebanyakan orang diikuti kan nanti kan juga belok juga. Kemudian jangan melihat berita-berita yang memang tidak penting. Karena semua itu nanti akan mempengaruhi suasana hati dan pikiran kita. Nah, saya itu sudah 5 tahun ya, hampir 5 tahun tidak pernah nyetel TV. Ini benar-benar saya ada TV-nya di rumah saya ada 2, tapi nggak pernah nyetel. Sudah hampir 5 tahun. Nah, isinya cuma kayak gitu dan itu mempengaruhi suasana hati kita. Dunia tenang menjadi tidak tenang, terpengaruh berita. Padahal berita itu ada yang, jangan tahu kan, ada berita yang sungguh-sungguh, ada yang namanya hoax. Kita tidak tahu. Lah, orang yang berita hoax tadi kan mesti punya kepentingan. Nah, biasanya antara pikiran dan hati itu tidak seimbang. Lalu peran batin yang akan berakibat memukul dirinya sendiri. Perang batin, antara pikiran dan perasaan perang sendiri. Jangan pernah merasakan seperti itu? Perang batin itu dalam perasaan ini perang sendiri. Wah, kok gini ya? Hati yang sebenarnya jernih, sedang pikiran biasanya dikendalikan oleh yang namanya ego. Akibatnya tidak sinkron antara hati dan pikiran, kemudian banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita juga perlu belajar, kita perlu juga mengamati, kita juga perlu memahami bahwa di dalam meningkatkan vibrasi itu kan ada berbagai model ya. Menjaga suasana hati selalu berpikir positif. Sekali lagi, hindari marah-marah, hindari takut berlebihan, hindari kecemasan, hindari kesombongan. Makan makanan yang halalan thayyiban. Bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun ya, dengan mengucapkan syukur pada diri sendiri. Banyak tersenyum yang ikhlas, jangan dipaksakan. Maka hati kita akan mengerti apa yang kita lakukan. Untuk menguatkan diri kita itu kita ucapkan pada diri kita sendiri. Ya. Saya sering memberikan pelajaran dan juga saya ucapkan pada diri saya sendiri begini. Kita jangan terlalu banyak mengatur, baik mengatur diri sendiri maupun juga mengatur orang lain. Ya. Saya telah berketetapan hati untuk melepas keinginanku terlalu mengatur dan mengkhawatirkan bagaimana cara mewujudkannya. Aku yakin bahwa niatku dan semua hal-hal yang terkait telah dipersiapkan terjadi pada waktu yang paling tepat dan terbaik untukku sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, ini ucapkan pada diri kita sendiri. Loh, maksud kita ngatur nggak boleh ya? Ketika kita ngatur itu nanti aturannya menjadi tidak teratur. Kita sudah diberi aturan oleh yang maha mengatur. Allah itu kan sudah memberikan petunjuk. Di situ banyak aturan yang betul-betul bagus. Ketika nanti semua membuat aturan sendiri-sendiri, otomatis menjadi tidak teratur. Maka kita jangan banyak mengatur. Ketika kita punya keinginan ya boleh-boleh saja, tapi nafsunya itu jangan di depan, maksudnya gitu. Harus menggunakan hati. Ya, selama ini kita dikomandani oleh ego kita di kepala. Nah, setahu saya ya nanti kalau panjenengan pernah membaca Abraham Maslow itu loh, kebutuhan kan ada 5. Kebutuhan fa'ali, kebutuhan rasa aman, kemudian sosial, kemudian ego itu nomor 4. Baru nomor 5 aktualisasi diri. Nomor 4 itu kadang-kadang digeser ke nomor 1. Akhirnya nanti dia menjadi komandan dalam kehidupan kita. Hati kita itu diam, tertidur, tidak pernah difungsikan sama sekali. Kita jangan dikuasai oleh ego. Nah, proses harmonisasi irama gelombang otak sudah lama dilakukan oleh berbagai metode tradisional oleh orang-orang tua kita ya. Misalnya ada, dengan pernah mungkin ya, senam pernapasan.
terus kemudian bermeditasi. Itu metodenya. Kemudian mengheningkan cipta. Lah panjenengan setiap hari Senin mengheningkan cipta. Sebenarnya mengenai cipta kita itu diheningkan, tapi ternyata hanya menundukkan kepala tapi tidak mengerti apa yang dilakukan itu, karena nggak pernah diberi penjelasan. Mengeningkan cipta mulai menundukkan kepala. Kena ditanya, kamu tadi melakukan apa? Alah yo temannya begitu ya ikut aja. Nah, kan ini harus dipahamkan kepada kita. Nah, mengeningkan cipta itu ada tujuannya supaya cipta kita hening. Olah rasa ngeningan cipta menggalih sangkan paraneng dumadi. Rasa itu ada di sini tadi, dalam dada tadi. Mengheningkan cipta itu ada di kepala kita, diheningkan, betul-betul hening. Gelombang otak diturunkan, maka vibrasi akan naik. Nanti akan kita jelaskan berikutnya ya. Hanya saja latihan seperti itu tadi kan juga membutuhkan ketekunan dan juga rutinitas dan juga kesabaran. Harmonisasi gelombang otak itu akan membuat perasaan saya sebagai ego yang merasa lebih kuat itu nanti akan melemah dan semakin lama akan semakin menipis. Selama ini kan wah hebat ya. Nanti jangan lihat Al-Quran itu yang orang merasa hebat itu kaumnya Nabi Hud itu. Siapa di antara sekian banyak yang lebih kuat daripada kita? Nah, apa mereka tidak sadar bahwa Allah itu yang menciptakan mereka itu lebih sangat kuat daripada mereka? Nah, akhirnya didatangkan angin puting beliung, kan gitu loh. Nanti jangan bisa lihat dalam surat 41 ayat 15 dan 16 itu. Angin puting beliung selama 7 malam 8 hari berturut-turut, coba bayangkan. Nah, kalau pas begitu siapa yang akan bisa melawan? Sekarang kebetulan yang dikirimkan virus itu pun melawannya juga spekulasi kok. Misalnya saya tanya, jenengan ketika saya lewat semprot, apakah penjenengan tahu bahwa di baju saya ada virusnya? Nah, kan juga spekulasi kan. Maka kita itu harusnya tawakalnya itu kepada yang punya virus itu. Nah, angin puting beliung tadi ternyata Nabi Hud juga tidak melawan. Terus umatnya yang beriman juga tidak melawan. Akhirnya diselamatkan dengan rahmat dari kami. Ketika datang perintah kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami dari seksaan yang sangat dahsyat pada saat itu loh. Seksaan namanya. Ya, nanti jangan lihat lagi tempo hari sudah jelas surat 1158 ini. Soleh itu nanti surat 11 ayat 66, 67, 68 itu. Su'aib itu 1194 itu di sana juga begitu. Redaksinya sama. Ketika datang perintah kami selamatkan Su'aib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dengan kehinaan pada hari itu. Nah, saudara sekalian, dengan harmonisasi gelombang otak itu akan membuat perasaan saya ikut tadi merasa lebih kuat tadi akan menurun, maksud saya gitu, menipis, dan akhirnya egonya itu sadar harusnya yang jadi komandan adalah hatinya, maksudnya gitu. Nah, kemudian ketika itu egonya sadar, maka solusi hidayah yang ada di tengah-tengah dada itu akan mengalir ke arah kepala lalu memancar ya. Kemudian perbuatan dan sikap serta perilakunya itu punya integritas yang sangat tinggi. Nah, kalau hati nggak pernah disentuh kan, kita nggak tentang dohir batin itu ya, yang diketahui hanya dohirnya saja, batinnya nggak pernah tahu kok. Batin itu hanya diketahui ketika Idul Fitri. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ditanya loh, kamu punya dosa batin tak sama saya? Alah ya umumnya begitu kok gitu. Nah, kalau umumnya nanti jenengan lihat Al-Quran surat 6 116 itu loh. Wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah iyatabuna ilal dona wa inhum ilayah rusul. Nah, ketika kamu mengikuti kebanyakan di muka bumi, orang-orang di muka bumi, bukan hanya di kita, di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, mereka akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah. Kenapa? Iya, tapi nailan dona yang mereka udah yang don dugaan persangkaan wa inhum ilayah rusul dan mereka hanya mengira-ngira. Loh kok begitu? Wah, ini yang menjelaskan tokoh. Nah, yang saya baca tadi ini yang menjelaskan, yang menghidupkan dan mematikan tokohmu tadi itu. Nah, misalnya gede-gedean ngomong gitu.
Ya. Saudara sekalian, banyak orang yang mengatakan bahwa misalnya gini, wah gimana ya, saya sudah ikhlas, saya sudah rela, saya sudah memaafkan, tapi kalau saya melihat orangnya kok masih benci, lah berarti gimana? Sudah memaafkan tapi lihat orangnya masih benci, karena ikhlasnya itu ikhlas di sisi luar, belum masuk ke dalam. Lah, gelombang otak itu kan dibagi 4 ya, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Ikhlas itu adalah aktivitas kepasaran hati di dalam diri kita, di mana kegiatan berpikir terjadi di otak, tapi otak yang sangat dalam, dengan irama gelombang yang harmonis. Ketika ikhlas dimulai dari pikiran sadar, kekuatannya hanya 12%. Tapi ada juga yang punya pendapat hanya sekitar 17%. Ada juga yang punya pendapat 10%. Berarti tergantung daripada orangnya ya. Sedangkan kalau 12% berarti ikhlas yang di hati itu dengan kekuatan yang jumlahnya itu lebih tinggi, jangkauannya 88%. Nanti dia akan menggapai pada cahaya ilahi dengan kecepatan yang sangat tinggi. 12 dengan 88 itu kan jauh sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke sana? Kan begitu. Nah, ikhlas itu persyaratannya adalah keterbukaan hati yang hanya bisa diakses oleh gelombang otak yang tenang, penuh penerimaan, tawakal sepenuhnya. Di mana logika yang relatif lemah namun dominan bersedia dipandu oleh kecerdasan hati atau kolbu tadi. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan seperti itu, maka istilahnya ada, sering kita dengar ya, pintu gerbang atau pintu hati kita itu akan terbuka. Yang di situ ada yang mengatakan critical area atau reticular activating system atau RAS ya. Sehingga seluruh pesan yang kita sampaikan akan langsung didengar oleh software kita, oleh suara hati kita, oleh bawah sadar kita. Ya. Sehingga kita akan mengerti tentang yang sebenarnya. Di dalam proses harmonisasi ini, ketika manusia benar-benar merasakan ikhlas di hatinya, niat hatinya itu akan mudah masuk ke alam kuantum yang punya potensi solusi itu tak terbatas. Nah, setelah niat itu mempunyai kesepakatan dengan energi yang tak terbatas di hati itu, dia bisa menghasilkan kejadian-kejadian yang mendatangkan kemudahan pada setiap urusan yang dihadapi. Itu nanti muncul yang namanya keajaiban istilahnya. Sebenarnya keajaiban ya logika kita yang kita tata dengan secara baik, hati kita diperankan tadi. Keajaiban itu kan karena memang pikiran kita nggak sanggup untuk menangkapnya. Nah, kemudian persyaratan yang harus kita pahami adalah kita menenangkan hati dengan fokus. Bahasa-bahasa yang umum itu bermeditasi tadi menuju pada gelombang alfa, syukur-syukur bisa masuk theta. Tapi minimal ketika kita sudah masuk ke alfa itu sudah muncul namanya ketenangan di dalam hati kita. Hati kita tenang, kemudian frekuensi gelombang otak kita sudah menurun. Nah, sekarang ini kan banyak kita lihat di antara saudara-saudara kita itu ada yang takut tertular virus ya. Bahkan mungkin takut mati. Wah, mati itu nanti kapan saja bisa mati. Jadi kan bisa lihat surat 3145 62 ayat 8, kemudian surat nomor 4 ayat 78 itu. 62 ayat 8 kan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang sebenarnya kamu akan lari dari kematian, tapi mati itu mesti akan menjemput kamu.
478 walaupun kamu berada di gedung yang tinggi, di galaksi yang tinggi, kunci rapat, tetap akan mati. Tetapi 3145 bahwa mati itu atas izin Allah. Walaupun bareng-bareng di situ ternyata nanti yang lainnya mati, dia hidup sendiri. Nah, Allah belum mengizinkan, maksudnya gitu. Saudara sekalian, lepaskan pikiran-pikiran seperti itu. Masalah wabah virus lupakan. Dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, pasrah, tawakal, memohon ampunan serta menjaga suasana hati dan pikiran. Maka akan muncul rasa tenang, santai, nyaman, damai, bahagia, dan bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Maka kemudian vibrasi akan meningkat naik. Kemudian akan muncul keluar namanya hormon kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, ya, ketika seseorang setiap hari hanya berpikir masalah virus, diliputi rasa cemas, khawatir, ketakutan terus-menerus, yang sebenarnya cukup melelahkan ini. Ya, ketakutan cukup melelahkan. Pagi, siang, sore, malam itu aja yang dipikir, mak tidur aja nggak bisa. Ya, saya itu kan layak-layak langsung tidur. Ya, nggak pernah memikir masalah itu lah, ngapain kita mikirin gitu. Tawakal aja kepada Allah.